Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran, langkah lebih baiknya kita berdoa sebelum kegiatan ini dimulai. Silakan ketua kelasnya dipersiapkan. Siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, silakan rapikan dulu meja dan kursinya. Yang menggunakan topi, tolong topinya dilepas dulu. Dan persiapkan dulu buku kalian. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan Ibu? Semangat. 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 Oke, hari ini siapa saja di kelas ini yang tidak bisa hadir? Fitri, Bu. Oh ya, Fitri kenapa? Sakit. Sakit. Lalu? Zogis, Bu. Kenapa Zogis? Lagi izin, Bu, ada acara keluarga. Oke, terus satu lagi. Yanto, Bu. Yanto kenapa? Sakit. Agar lebih semangat, ya, kita akan menyanyikan lagu khas daerah Betawi ya, DKI Jakarta, yaitu lagu Kicir-Kicir. Hafal nggak lagunya? Apa lu? Oke anak-anak, untuk menyanyikan lagu Kicir-Kicir silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Kicir-Kicir dengan semangat ya. Ke kanan dulu ya. Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Silakan duduk kembali. Nah, ya. Pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan ada. Iklim dan biologi. Ya, betul. Kita pada pertemuan kemarin membahas mengenai faktor iklim dan faktor geologi yang mempengaruhi perubahan ruang. Saat ini, kalian pernah nggak mendengar berita bahwasannya laut di Indonesia ini banyak yang tercemar oleh limbah-limbah? Pernah dengar nggak? Pernah. Tuh, bagaimana perasaan kalian melihat sungai kita, laut kita banyak kotorannya, banyak limbah-limbahnya? Hah? Gimana perasaan kalian? Malu. Malu, terus? Ya, prihatin, terus? Kecewa. Kalian ada nggak upaya ingin membersihkan lingkungan kalian? Ada. Nah, kalau laut lama-kelamaan, ya, kita biarkan saja kotor, gitu banyak limbahnya, apa yang akan terjadi? Cemar. Tercemar, terus sumber daya kita akan rusak nggak? Rusak. Sumber daya alam kita akan Rusak. rusak, ya. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran kita hari ini mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat ketersediaan faktor sumber daya alam, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti kalian dinilai dari sikap, ya, pengetahuan dan juga keterampilan, yaitu pada saat diskusi dan presentasi. Ya. Untuk itu Ibu akan tayangkan infografis ya mengenai faktor ketersediaan sumber daya alam. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, kelihatan nggak? Kelihatan. Coba satu orang tolong dibaca pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran melalui media infografis di Canva dan video, peserta didik diharapkan menganalisis perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, yaitu faktor ketersediaan sumber daya alam dengan baik. Melalui media infografis di Canva dan video, peserta didik diharapkan mampu memanfaatkan hasil diskusi mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, yaitu faktor ketersediaan sumber daya alam dengan tepat. Oke, ini ada
dibuat mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, yaitu faktor ketersediaan sumber daya alam. Ya, kelihatan nggak yang belakang? Oke, tadi video sudah kita tonton mengenai keanekaragaman sumber daya alam di 10 negara ASEAN. Ada yang ingin ditanyakan? Ya kan? Saya Bu, Iya, silakan mohon. apa yang menyebabkan antar satu negara dengan negara lainnya memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda? Oh iya, kenapa ya dari 10 negara ASEAN itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda? Ada yang tahu nggak? Oke, sudah dibagikan LKPD-nya? Sudah Bu. Di sini kalian bisa melihat apa di LKPD kalian? Hutan terbakar. Ya, kebakaran Hutan. Ada kebakaran hutan ya. Nah, di sini juga ada infografis mengenai kebakaran hutan yang kembali ancam Indonesia. Pernah nggak kalian mendengar tentang masalah kebakaran hutan di Indonesia? Pernah. Yaitu di pulau apa? Ya. Buku dari perpustakaan ya. Nih, bukunya ya mengenai sumber daya alam ya. Nah, ada petanya juga ya. Silakan kalian boleh menjadikan bukunya sebagai sumber bacaan, sumber belajar. Tinggal diambil di sini. Ya, kalian juga boleh menggunakan handphone untuk mencari datanya. Ibu batasi hanya boleh mengakses berita-berita atau link-link yang sudah ada di LKPD ya. Contohnya link CNN ya. Dan National Geographic. Nah, boleh kalian akses. Bukunya bergabung dengan kelompok kalian. Ini pertanyaannya, jelaskan bentuk kerusakan sumber daya alam yang terjadi. Apa coba? Nih, dari internet jawabannya kebakaran hutan di Indonesia. Kebakaran hutan Di Indonesia. di Indonesia. Jelaskan bentuk kerusakan sumber daya alam yang terjadi. Ada nggak di sini? Sekarang nomor 2. Apa yang menyebabkan kerusakan sumber daya alam tersebut bisa terjadi? Di sini aku ketemu juga sengaja dibakar manusia. Nanti kamu baca nomor 1. Kalau kamu 2, Iya. terus aku 3, kamu 4.
Hutan sengaja dibakar oleh manusia, Bu. Cuaca panas Terus? atau terik matahari. Oke, terus Aktivitas gunung berapi. nanti gunung berapi juga bisa menyebabkan Kebakaran. hutan ya, bukan hanya faktor kesengajaan manusia. Betul, Bu. Terus menurut kalian bagaimana nih cara kita menanggulanginya? Cara menanggulanginya. Menurut kelompok kalian nih gimana nih? Berarti harus ada upaya. Gitu kan ya, kenapa? Asiannya mana Asiannya? Dijelasin peta. Oke, ini kebakaran itu biasanya terjadinya itu kalau enggak di Pulau Kalimantan, atau enggak di Pulau Sumatera. Apa nih yang menyebabkan kebakaran ini bisa terjadi? Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Tadi menurut kalian solusinya apa nih yang terbaik? Kalau terjadinya kebakaran ini solusinya supaya enggak berulang? Oke, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Silakan dikomenkan ke Ibu. Yuk, perwakilan kelasnya. Oke, masing-masing kelompok akan presentasi mengenai hasil diskusinya. Tolong kepada kelompok 1, Rida, Yasmin, Resti, Alfi, dan Nova, Lerlanggang, silakan maju ke depan. Mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi lembar kerja peserta didik kami. Yang pertama, jelaskan bentuk kerusakan sumber daya alam yang terjadi, yaitu jawabannya kebakaran hutan di Indonesia. Oke, presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut kelompok Anda, solusi apa yang terbaik untuk mengatasi kebakaran hutan? Kenapa itu yang diambil? Oke. Mungkin pendapat dari saya solusinya yaitu tidak sembarangan membakar, memberikan jarak pembakaran, memastikan api benar-benar mati, mengawasi titik rawan, melakukan patroli, dan membuat tampungan air. Itu aja sih menurut aku. Baik, diskusi, presentasi, serta tanggapan dari kelompok lain mengenai kebakaran hutan yang mengancam Indonesia sudah kita laksanakan. Sekarang kita akan kerjakan lembar refleksi pembelajaran kita hari ini. Siap, Bu. Bu, Iya, silakan Randy, kenapa? saya mau izin ke toilet. Oh ya, silakan. Jangan lama-lama ya. Ya, Bu. Oke, sekarang kita merefleksi kegiatan pembelajaran ya. Siapa yang ingin merefleksi kegiatan apa saja udah kita laksanakan? Saya, Bu. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran ini yaitu menyanyikan lagu daerah kicir-kicir, menyinggung masalah laut yang kotor, kegiatan kerja kelompok. Itu Oke. saja, Bu. Yang nomor 2 silakan. Saya, Bu. Praktek di luar kelas dan materi selanjutnya ulangan harian. Berarti itu yang belum dilaksanakan ya. Siap, Bu. Kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kita tadi ya sudah melihat sumber daya alam apa saja yang ada di negara-negara ASEAN. Lalu kita lihat tadi ada masalah kebakaran hutan yang terjadi yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Ya. Di belakang ada proses sudah dibagikan secara individu. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Oke Kak, ya. Prosesnya sudah kalian kerjakan? Oke. Ya, kita bahas satu-satu. Nomor 1, Filipina. Siapa yang membacakan Filipina? Ya, silakan. Barang tambangnya apa? Fosfat. Kegunaannya adalah Pupuk pertanian, korek api, dan pestisida.